Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kejadian pasti ada sisi positif dan negatifnya, atau baik dan buruknya. Seperti mewabahnya virus corona saat ini. Banyak yang sakit dan tak sedikit pula yang mati akibat virus ini. Di dunia usaha, banyak yang omsetnya menurun drastis karena sepi pembeli, bahkan tak sedikit yang terkena PHK akibat dari terus berkurangnya pemasukan perusahaan. Apalagi pekerja-pekerja harian banyak yang menjerit karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua menjadi sulit. Kebijakan untuk diam di rumah, untuk menghindari penyebaran wabah, memang pilihan yang tidak mudah. Pilihan itu masih relevan bagi yang punya cadangan dana, sehingga mereka masih bisa memenuhi kebutuhan mereka, meski harus diam di rumah. Tapi, bagi yang tidak punya persediaan dana, bisa-bisa mereka mati dalam kelaparan kalau kondisi seperti ini terus berlanjut. Penambahan korban yang terjangkit dan yang meninggal akibat virus corona terus bertambah dari hari ke hari, seperti tak ada ujungnya. Menakutkan dan menyeramkan situasinya. Semoga kondisi seperti ini cepat berlalu. Di sisi lain, permintaan untuk mencegah virus terus meningkat, seperti masker, hand sanitizer, dan multivitamin untuk stamina tubuh. Bagi yang punya usaha di bidang seperti ini, tentu mereka mendapat pemasukan yang melonjak dari sebelumnya. Itulah sisi positif dan negatif suatu kejadian. Namun, kalau kita mengacu pada Al-Quran, maka kita akan menemukan jawaban. Kenapa sampai Allah menurunkan suatu musibah? Apakah bencana alam, kematian, ataupun penyakit? Jawabannya adalah agar manusia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesatnya perkembangan kemajuan zaman dan semakin canggihnya peralatan yang ditemukan oleh manusia, serta matangnya perencanaan yang dibuat, seringkali membuat manusia sombong dan angkuh, seolah-olah apa yang mereka rencanakan pasti sukses dan berhasil, sehingga mereka lupa bahwa ada yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi, lewat virus corona ini, membuat orang jadi sadar dan mau tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku culas dan licik manusia yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan lewat virus ini bisa jadi insaf bahwa setiap saat Allah bisa timpakan hukuman kepada mereka. Hal ini sesuai dengan yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesempitan dan penderitaan, supaya mereka merendahkan diri. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat yang saya kutip, sekilas arti kata antara al-ba'sa yang artinya kesempitan dan ad-dharra yang artinya penderitaan seolah-olah sama atau ada kemiripan makna. Padahal berbeda penekanan.
Kalau kata al-ba'sa yang artinya kesempitan, itu terkait dengan harta. Sedangkan ad-dharra artinya penderitaan terkait dengan penyakit. Kondisi kita saat ini merupakan kombinasi antara keduanya. Akibat dari mewabahnya virus membuat banyak orang jadi terjangkiti dan bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Dan dampaknya kepada masalah harta, terutama keuangan, yang dari waktu ke waktu semakin terasa dampaknya. Cukup sudah apa yang umat dahulu alami berupa siksa dari Allah. Jangan sampai terulang kepada kita. Kalaupun sudah terjadi, jangan sampai berlarut-larut dan berkepanjangan. Kuncinya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti kata yang Allah pakai dalam ayat di atas, yaitu yatadarru'un, merupakan fi'il mudhari' yang berasal dari fi'il madinya tadarru'a. Jumlah hurufnya ada 5, yang mana sudah ditambahin 2 huruf, yaitu ta dan tasydid berwazan tafa'ala. Fungsi penambahan ta dan tasydid adalah memaksakan diri atau takalluf. Termasuk merendahkan diri mesti dipaksakan, karena kalau tidak maka selalu terasa berat. Makanya Allah kirimkan virus corona supaya banyak yang merendahkan diri, tunduk dan bertobat atas segala kesombongan dan keangkuhan. Semoga dengan kesadaran kita bersama untuk merendahkan diri serta tunduk kepada Allah, virus ini segera Dia angkat dari negara kita khususnya dan dunia umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.